Pemilu 2024 masih lebih dari setahun lagi. Namun partai-partai politik sudah sibuk bergerilya dari sekarang. Syarat presidensial threshold 20% perolehan kursi DPR RI atau 25% dari suara di pemilu sebelumnya menyebabkan partai-partai politik harus membentuk koalisi agar bisa mengajukan calon presiden. Beberapa koalisi sudah terbentuk, seperti Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Ada juga Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Di sisi lain, terdapat Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Walau nampak sudah sepakat jalan bersama, bukan berarti tidak ada isu yang perlu diselesaikan oleh masing-masing koalisi. KIB misalnya, sampai hari ini belum secara resmi menentukan siapa calon presidennya. Meski banyak pengamat mengatakan bahwa bisa jadi mereka mengusung capres yang bukan kader partai peserta koalisi tersebut. Gerindra sudah secara tegas menyatakan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Tapi sampai saat ini pun capres PKB masih Muhaimin Iskandar. Bagaimana konsolidasi keduanya? Apakah Prabowo dan Caimin akhirnya berpasangan sebagai capres dan cawapres? Sementara pertanyaan juga menggelayut pada koalisi perubahan. Nasdem telah deklarasi Anies Baswedan sebagai capres mereka. Tapi rencana deklarasi capres bersama Koalisi Perubahan tanggal 10 November tak jadi dilaksanakan. Apakah masih ada negosiasi atau hal-hal lain yang perlu dikonsolidasi? Saya mau mengajak Anda untuk memahami dinamika koalisi partai-partai politik Indonesia dalam rencana mereka untuk bersinergi dan berstrategi untuk memenangkan kontestasi. Saya Pangeran Syahan, selamat datang di Kasih Paham. Selamat datang di Kasih Paham, nama saya Pangeran Syahan. Kita akan membahas dengan dalam bagaimana peta koalisi partai politik Indonesia menjelang pemilu 2024. Telah hadir bersama dengan kita pada kesempatan kali ini, dua narasumber yang akan mengupas bagaimana persiapan dari masing-masing koalisi. Ada Bapak Willy Aditya dari Partai Nasdem, apa kabar Pak Willy? Sehat, Bung. Dan juga Pak Jazilul Fawait dari Partai Kebangkitan Bangsa, apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Langsung aja kita bahas dengan dalam, kita kasih paham kepada para penonton. Pak Willy, Koalisi Perubahan, Nasdem sebagai motornya, mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai capres. Harusnya kemarin deklarasi bersama Pak, minggu lalu kalau nggak salah ya. Kenapa nggak jadi Pak? Ya, ini masih mendingan terminologi yang Bung Pange pakai. Kenapa belum jadi? Biasa orang bilang batal, gagal. Gitu. Kita belum bilang batal, kita belum dengar batal soalnya Pak. Iya. Memang 10 November tawaran Nasdem kepada PKS dan Demokrat. Karena itu momen Hari Pahlawan. Dalam schedule Nasdem diusulkan pertama 2 tawaran sih. Mau 28 Oktober atau 10 November, Hari Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan. Yeah. Kan dekat-dekat aja, tetanggaan mereka kan. Kalau kita bilang beda tipis gitu. Tapi teman-teman di PKS harus ada mekanisme sidang Dewan Suro. Kebetulan Demokrat Mas AHY harus menemani Pak SBY ke forum Madrid ya. Mantan-mantan kepala negara itu. Jadi belum ketemu ya di hari 10 November itu untuk deklarasi bersama. Tapi pada prinsipnya ini kan sudah cukup intens ya. Memang ada 2 pilihan, Bung. Pertama, apakah masing-masing akan deklarasi duluan, baru deklarasi bersama. Kelihatannya peta jalan yang akan ditempuh adalah deklarasi masing-masing dulu. Biar kemudian asosiasi kepada partainya juga terasa. Kalau deklarasi masing-masing berarti tiap partai dalam Koalisi Perubahan yakin capresnya sama semua nih. Sejauh ini magnet utamanya ya Anies Baswedan. Tidak ada yang lain.
Anies Baswedan lah yang menjadi simbol perubahan, Anies Baswedan lah yang menjadi lem perekat ya, solidarity maker dari tiga partai ini. Oke, saya nanti akan kembali ke Pak Willy. Pak Jazil, Ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, PKB, Partai Pak Jazil, dan Partai Gerindra. ya. Nah, masing-masing ini capresnya kan sudah mendeklarasikan Gerindra Pak Prabowo, PKB Pak Muhaimin Iskandar. Ini bagaimana nanti konsolidasinya, siapa yang bakal capres, siapa yang cawapres, Pak Jazil? Ya, jadi koalisi partai itu tidak mengurangi kedaulatan partai masing-masing, tetapi mencari titik temu dan kompromi. Memang kita hormati Partai Gerindra yang kadernya lewat keputusan pimpinan mereka Pak Prabowo Presiden. PKB juga lewat muktamarnya Gus Muhaimin Presiden. Namun sesuai kesepakatan di dalam deklarasi yang ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, poin-poin yang ada yang penting diantaranya bahwa keputusan presiden dan calon wakil presiden itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, di situ titik temunya. Nah, titik temu ini sampai hari ini masih terus melihat keadaan juga. Yeah. Sebenarnya bagi kami yang awam gampang saja, sudah ada dua tokoh tinggal dideklarasikan. Tetapi kan tidak sesederhana itu, karena dinamika politik ini juga dipengaruhi oleh perkembangan situasi eksternal misalkan. Namun koalisi Indonesia Bangkit ya, Indonesia Raya, Kebangkitan Indonesia Raya, Indonesia Raya, Pak. Ya. Menilai bahwa apapun koalisi yang dibentuk, yang harus diutamakan adalah kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan presiden dan calon wakil presiden. Memang karena ini tahapan harus dipenuhi kalau bisa secepat mungkin agar jelas. Kalau berkoalisi ini tujuannya kan memang melahirkan pemimpin. Nah, pemimpin ini tahapannya melalui presiden dan wakil presiden, biar rakyat tidak menunggu. Namun ada baiknya juga kalau tidak terburu-buru juga, karena memang pemilu masih setahun. Nah, koalisi Indonesia Raya posisinya, Kebangkitan Indonesia Raya posisinya ya masih dalam dinamika untuk melihat perkembangan partai lain sekaligus perkembangan dinamika yang ada. Ada sinyal-sinyal kayaknya ini koalisinya Gerindra dan PKB mau nambah partai, Pak. Pertanyaannya partai dari mana yang mau ditambah? Apakah jangan-jangan partai dari rencana koalisi perubahan ini, Pak? Gimana Pak Jazil? Mungkin nggak dari partainya, koalisinya Partai Nasdem ini? Nah, makanya yang saya sebut tadi, setiap partai punya kedaulatan untuk menentukan bahwa koalisi itu sebenarnya membatasinya. Jadi karena apa? Kedaulatan itu harus berkompromi dengan yang lain gitu. Nah, ketika partai belum memutuskan, maka terbuka kedaulatannya untuk bergabung ke koalisi A, bergabung ke koalisi B. Ya, bisa jadi ada yang di Pak Willy atau yang di luar itu. Semuanya masih serba terbuka. Kecuali nanti pada hari H. Hari ini sebenarnya posisi partai-partai ini adalah posisi persiapan. Untuk kalau ibarat balapan itu ada di line up. Itu belum pada posisi kepastian. Kepastian itu nanti kalau sudah pendaftaran di KPU. Nah, itu baru. Kalau ini kan mau dapat nomor punggung saja. Nah, untuk dapat nomor punggung harus 20%, kira-kira begitu. Nah, lucu misalkan kalau ada partai tidak sampai 20% mendeklarasi, kan orang bilang, "Oh, belum punya nomor punggung, sudah deklarasi." Jadi maksud Pak Jazil kalau ada partai yang deklarasi tapi belum sampai 20%, itu maksudnya Partai Nasdem, Pak Jazil, bukan? Ya bukan, kan ada PSI juga deklarasi sudah, partai yang lain juga ada deklarasi, termasuk PKB juga deklarasi ketika itu. Ini bagian dari trik untuk menarik magnet koalisi sebenarnya. Nah, seberapa bisa menarik, nah tentu itu akan kelihatan figurnya, akan kelihatan arah programnya, sehingga bisa kemudian ada partai lain yang tertarik. Jika hanya deklarasi terus tidak ada yang bergabung, ya nanti kalau bahasa anak muda nanti jomblo itu. Jadi ya tidak berhasil untuk menarik yang lain. Termasuk saya pikir itu Nasdem. Salah satunya kenapa
mendeklarasi nama tertentu supaya partai yang lain juga ikut tertarik di situ. Apakah PKB tergoda ya belum tentu, gitu kan? Maksud saya gitu. Karena apa? Karena kita sedang mengikat janji, gitu. Ini kodenya dari Pak Jazil ini banyak sekali ini Pak Willy. Tapi pertanyaan penting adalah mungkin nggak dari 3 partai koalisi perubahan ini ya akhirnya nggak 3, mungkin berkurang itu Pak Willy mungkin? Ya kalau berkurang nggak jadi berarti. Iya. Sederhana aja. Kalau berbicara probability, semua probability ada. Apa yang nggak ada yang niscaya ya kehendak Tuhan saja, Bung. Nah, tentu politik adalah social engineering. Di sanalah yang dibilang Pak Jazil tadi, bagaimana membangun komunikasi. Ini kan kita hidup dalam sebuah rejim populer, di mana yang Bung Jazil bilang tadi, magnet utamanya adalah elektoral. Siapa yang bisa keluar dari itu? Hampir ya. Kalau kita baca kan, Pilpres ini puncak gunung es dari pilkada saja. Kenapa banyak fenomena kandidat tunggal ya? Itu karena kita benar-benar dijebak pada fenomena elektoralisme. Oh ini elektabilitasnya nggak terbendung. Akhirnya ya kata pepatah kampung saya, condong mata ke yang cantik, condong selera ke yang enak, condong posisi yang menang. Nah, tentu itu menjadi satu sisi. Sisi yang lain, apa perbedaan dari kita kalau jejerkan koalisi yang ada ini kan baru 3 ya. 1 pasti membutuhkan 20%. Itu keniscayaan. Tidak ada di luar PDIP yang bisa sendirian. Yang kedua adalah ini motifnya, kalau boleh dibilang ini motifnya udah kelihatan ya. Bagaimana Anies menjadi magnet utamanya dan 3 partai ini datang atas nama perubahan yang direpresentasikan melalui figur Anies Baswedan. Nah, datang dengan common consciousness, kesadaran bersama. Itu berbeda tuh dengan paksaan atau perjodohan. Itu 2 hal yang benar-benar ya. Kalau berarti Pak Willy mengatakan ada sebenarnya yang nggak begitu klop tapi dijodohkan harus jadi gitu Pak Willy. Yang lebih parah adalah dipaksa ya, teror ya. Kekuasaan ini kan kalau dia tidak bisa harmonis ya dia menggunakan cara-cara teror. Nah, kita tentu tidak ingin itu terjadi ya. Kalau kan harus datang dengan common consciousness. Memang kita sulit untuk kemudian berbicara pada common platform. Dengan multi party spektrum seperti ini sulit untuk kemudian terjadi common platform itu common ideology itu susah. Tapi common consciousness itu kenapa? Figur lah yang hari ini yang menjadi solidarity maker dari hubungan atau relasi dari partai ke partai. Dan sejauh ini kalau kita jejerkan ya, bagaimana figur Anies Baswedan itu benar-benar suatu hal yang merepresentasikan banyak hal ya. Oke, Pak Willy, kita tahan dulu. Seru sekali diskusi kita. Nanti kita akan bahas lebih dalam siapa pasangan capres yang dijodohkan, dipaksakan, atau kesepakatan bersama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kasih Paham. Masih bersama dengan kami di Kasih Paham, telah bergabung bersama dengan kita Mas Burhan Muhtadi dari Indikator. Apa kabar Mas Burhan? Baik, Bung Bangi. Ini tadi kita lihat nih Bapak-Bapak nih, Pak Willy, Pak Jazil udah ngomongin koalisinya. Pertanyaan saya adalah, masing-masing udah koalisi punya capres, itu bakal mendongkrak elektabilitas dari partainya Nasdem dan partai PKB ini nggak Mas Burhan? Pertama, koalisi belum secara resmi terbentuk. Bahwa ada calon presiden yang dideklarasikan oleh Nasdem betul, tetapi Nasdem tidak cukup kursinya untuk bisa mencapreskan Anies tanpa berkoalisi dengan partai lain. Termasuk sudah ada platform kerjasama antara Gerindra dan PKB, tetapi juga belum ditentukan siapa capres dan cawapresnya. Jadi memang unik nih, ada capresnya tetapi partainya belum ada partainya tetapi capresnya belum ada gitu. Tetapi lagi-lagi kalau misalnya sudah mulai clear siapa capres cawapres plus partai pengusungnya, baru kita bisa lihat apakah ada kotel efek atau tidak. Nah, kalau kita mengacu pada pengalaman 2019 itu ada bukti calon presiden punya efek terhadap partai yang mengusungnya, tetapi tidak bersifat uniform.
Jadi dalam kasus 2019, Pak Jokowi diusung oleh banyak partai, kotel efek yang positif dinikmati oleh 3 partai pengusungnya, yaitu PD Perjuangan, Nasdem, dan PKB. Sementara kotel efek yang negatif justru dialami oleh P3. Jadi P3 mendukung Pak Jokowi di tempat di mana Pak Jokowi suaranya tinggi, di situ P3 suaranya rendah, atau sebaliknya. Artinya kotel efeknya negatif. Tapi ada juga yang tidak ada korelasinya, misalnya Golkar dan seterusnya. Jadi sangat tergantung oleh satu, seberapa kuat asosiasi capres dengan partai pengusung, yang kedua historinya. Mas Burhan, ada pepatah yang bilang politics make strange bedfellows. Jadi politik ini bikin teman-temannya tuh yang nggak mungkin tapi jadi temenan gitu. Nah, kalau melihat nih koalisi perubahan, koalisi kebangkitan Indonesia Raya, itu kenapa nih bisa temenan di partai? Apakah persamaannya selain capresnya ya? Apakah ideologinya sama atau ada deal yang apa yang sama gitu, gimana Mas Burhan? Nah, dalam konteks di Indonesia, hal itu makin terbuka kemungkinannya karena partai kita tidak bersifat ideologis. Jadi dari sekian banyak dimensi ideologis, cuma satu ideologis yang membedakan satu dengan partai yang lain, yaitu unsur agama versus nasionalis. Di luar itu sama saja. Nah, itu yang membuat partai-partai itu bisa bergerak kanan kiri. Ya, sangat tergantung oleh kesepakatan yang bersifat temporer dan kesepakatan yang menguntungkan masing-masing partai. Misalnya dalam hal ini adalah capres-cawapres. Nah, dalam kasus sekarang untuk 2024 kan udah terdeteksi itu ya. Misalnya ya, karena ini ada PKB, ada Nasdem. Nasdem itu belum pernah punya pengalaman berkoalisi dengan PKS dan Demokrat sejak pertama kali Nasdem berdiri dan ikut pemilu tahun 2014. Begitu juga dengan PKB. PKB tidak pernah ada jejaknya berkoalisi dengan Gerindra. Nah, justru keduanya ini lebih punya pengalaman berkoalisi antara PKB dengan Nasdem. Tetapi dalam kepentingan 2024, sepertinya kepentingan mereka berpisah jalan. Nah, ini menarik nih tadi yang dibilang sama Mas Burhan, bahwa Indonesia itu koalisinya kadang-kadang tidak ideologis, sangat transaksional. Tapi kalau kita tanya ke masing-masing partai politik, pasti masing-masing mengaku punya ideologi. Bukan begitu, Pak Jazil? Ya tentu kita lahir karena ideologi. Tapi saya sedikit membenarkan bahwa ketika pada teknis untuk penentuan presiden dan cawapres itu ada hal yang memang pragmatis di situ. Namun PKB tetap ingin mengedepankan idealisme tentunya. Karena apa? Karena kita juga memiliki mandat sejarah untuk meneruskan politik yang digagas oleh para ulama, para kiai. Nah, cuman ketika kita pada posisi untuk menentukan pilihan, nah di situ kadang-kadang ideologi ya dipantas-pantaskan lah kira-kira begitu. Berbagai hal bisa terjadi sisi-sisi pragmatisme itu. Ini yang terjadi di politik kita hari ini, termasuk di sebelah-sebelah. Nah, dari situlah saya menilai kenapa yang Pak Burhan tadi katakan ini aneh-aneh semua ini partai ini. Ada yang sudah deklarasi capres nggak cukup partainya, ada yang cukup nggak deklarasi. Nah, keanehan-keanehan ini saya pikir tidak terjadi pada momen ini saja, ini terjadi pada momen-momen sebelumnya itu. Bahkan lebih tragis itu, momen-momen sebelumnya itu. Hanya kadang setengah jam bisa berubah. Nah, perubahan itu bukan karena ideologis. Karena pragmatisme dari partai-partai yang ada, utamanya pada soal kemenangan, soal kotel efek. Karena tidak mudah membawa partai ini untuk selamat. Kalau kita salah, elektoral jatuh, bisa nggak selamat. Misalkan sekarang nih ya, suka digembor-gemborkan soal Nasdem. Nah, kalau ternyata salah, bisa nggak selamat tuh, jatuh partainya. Kalau sudah di bawah 4%, nah nggak masuk lagi ke Senayan. Nah, di sini sisi-sisi pragmatis ini, yang menurut saya, sistem politik memang harus ada evaluasi nantinya. Ada sisi ideologis yang kental di situ. Selama sistemnya kayak begini, pragmatis. Karena semuanya dihitung berdasarkan angka. Angka presiden threshold, angka parliament threshold, dan setiap angka membutuhkan angka-angka yang lain. Nah, itulah kira-kira. Setiap angka membutuhkan angka-angka yang lain. Pak Willy, tadi disinggung nih oleh Pak Jazil Nasdem, apakah setelah mendeklarasikan capres atau juga partai koalisi, apakah berpengaruh positif atau negatif? Dan yang kedua pertanyaannya,
apakah koalisi ini koalisi pragmatis seperti kata Pak Jazil tadi atau koalisi idealis? Karena kan namanya koalisi perubahan nih. Ada yang berubah nggak dari situ Pak Willy? Bung Pange, Tuhan sendiri tidak pernah mempertentangkan idealisme dan pragmatisme. Itu. Buktinya dua tangan kita, satu kiri, satu kanan. Ada akal budi, ada hawa nafsu. Jadi kekeliruan besar secara filosofis, secara praktis, secara praksis mempertentangkan idealisme dan pragmatisme. Tren untuk kemudian koalisi antara spektrum kiri dan kanan yang berbeda ideologi itu bukan hanya di dalam kontestasi di Indonesia. Yang baru-baru saja Brazil contohnya. Lula da Silva itu menang 10 tahun yang kemarin itu ketika dia Partido Trabalhadores itu PT itu partai yang sangat progresif, harus beraliansi, harus berkoalisi dengan partai yang sangat konservatif, partai Yahudi itu. Jadi sebuah keniscayaan bahwasanya tadi ada jebakan-jebakan Batman, bukan jebakan kuantitatif angka. Nah, bahwasanya ada sebuah sistem yang harus kita koreksi, ya kita bersepakat kemudian ini di pemilu kali ini tidak ada revisi undang-undang pemilu. Maka kemudian satu berkoalisi adalah sebuah keharusan. Ini yang kemudian ya suka nggak senang nggak senang, siapa stok yang ada. Itu yang kemudian harus dilihat. Nah, yang kedua kita hidup dalam tren yang menjadi perekat itu bukan hanya P2P, bukan relasi negosiasi partai ke partai. Tapi selalu yang menjadi magnet utama adalah figuritas. Itu yang kemudian membuat relasi kepartaian menjadi lebih longgar. Yang kedua, sebenarnya nggak ahistoris ya. Bahwasanya di Pilpres ahistoris bisa saja. Tapi Bung Burhan mungkin masih ingat proses kerjasama ini ada di dalam pilkada. Iya kan? Dalam arena-arena ranah-ranah kecil itu terjadi. Dan sekali lagi dalam kontestasi Pilpres benar. Ya mungkin Nasdem baru 2 kali ikut Pilpres dan dua-duanya dukung Pak Jokowi gitu kan. Nah, tapi kalau dalam konteks pilkada, siapa sih yang nggak bisa ketemu dengan siapa? Cek aja. Maka kemudian ketika ada partai yang bilang kami nggak bisa kerjasama dengan partai ini dan itu, itu kumur-kumur aja itu. Itu orang, itu kan? Ya saya nggak tahu, konfirmasi aja Pak. Itu orang yang ahistoris sangat air dan dulangan. Mas Burhan, ini ada dua pandangan yang berbeda. Satu mengatakan bahwa ideologi dan pragmatisme itu harusnya nggak bertentangan. Pak Jazil tadi bilang semua partai ideologis, tapi pada kesempatan harus pragmatis gitu. Dan pada akhirnya kan seperti yang tadi Mas Burhan bilang bahwa ya sebenarnya nggak ada ideologi dalam berpolitik di Indonesia gitu Mas Burhan. Ya, memang kalau secara saintifik kan sudah terbukti ya bahwa partai kita mengalami proses deideologisasi. Beberapa kali saya sudah tulis di artikel jurnal. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan itu? Karena tahun 55 partai kita sangat ideologis. Nah, partai kita itu tahun 55 itu setidaknya ada 3 cleavage. 1 isu kelas, 2 adalah isu agama versus nasionalis, yang terakhir adalah isu sentralisasi versus regionalisme. Nah, dari 3 cleavage ini, 1 yang masih survive, 2 yang lainnya hilang. Satu-satunya yang survive adalah isu agama versus nasionalis. Dan itu adalah satu kebijakan yang tidak terduga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana? Apakah ini semata-mata faktor sejarah yang membuat mereka tidak bisa hidup, satu hidup yang lain mati, ataukah ada faktor lain? Ada faktor lain, Bang. Desain institusi kita. Bayangkan untuk bisa mencalonkan kepala daerah itu makin tinggi. Terakhir untuk memajukan kepala daerah itu 20-25%, udah sama dengan Pilpres. Jadi ada semacam barrier to entry. Presidential threshold, dari dulu saya menolak itu. Saya tidak setuju. Berapa menurut harusnya malah tidak ada 0%. Dalam sistem presidensial, 0, bukan hanya 0, nggak ada. Tapi mengapa mereka tidak menolak itu di parlemen? Harusnya kan ditolak dong. Jadi kalau misalnya presidensial threshold tidak ada, partai ini diuntungkan kalau nggak ada presidensial threshold. Karena mereka bisa menguji langsung kotel efek dari ketua umumnya tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi masing-masing partai mengusung elitnya aja sendiri.
tanpa harus mencari teman koalisi untuk menggugurkan syarat presidensial threshold yang tinggi tadi. Walaupun kalau kita lihat memang threshold tersebut disahkan di parlemen yang isinya juga partai politik juga. Partai politik juga, kan, itu yang saya bingung. Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut, ini emang paradoks politik Indonesia ini emang lucu-lucu ya. Lucu-lucu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Dikasih Paham. Anda masih bersama dengan Kasih Paham dan kita kedatangan dari Partai Gelora, Pak Fahri Hamzah. Apa kabar, Pak Fahri? Baik, alhamdulillah. Saya kalau nge-google ya Pak Fahri ya, Koalisi Perubahan, selain dari anggota partai tersebut yang berkomentar, Pak Fahri itu paling sering berkomentar juga sebenarnya soal Koalisi Perubahan. Nggak jadi deklarasi katanya gara-gara bandar, kata Pak Fahri gitu kan. Dan juga hal-hal lainnya lah gitu. Nah ini mumpung ada orang dari Koalisi Perubahan nih, Pak Fahri dan ada Pak Willy. Jadi apakah masih sama pendapat Pak Fahri bahwa ini urusan Bohir sama bandar nih Pak? Iya, sebenarnya kan yang saya ajak kita merefleksi ulang ini kan, kenapa kekacauan sistem ini terjadi, calon muncul tapi schedule-nya tidak ada. Kan schedule calon presiden keliling daerah itu kan nggak boleh dong tidak masuk ke dalam schedule pemilu. Nggak bisa ini dianggap sebagai kreativitas, itu harus ada, sebab ini kan memunculkan peristiwa sosial. Bagaimana kalau calonnya sudah banyak, tapi tidak ada dalam schedule, lalu menimbulkan biaya dan kerepotan kan di tingkat massa. Nah lagi-lagi ini saya bilang sistemnya nggak ada gitu. Harusnya pencalonan itu ada dalam sistem gitu. Yaitu menurut saya ini adalah efek dari kekacauan presidensial threshold. Tuh. Kalau saya membaca Undang-Undang Dasar itu wajib di dalam pemilu presiden kita itu ada primary. Artinya kompetisi dini itu difasilitasi gitu. Makanya kan kalau tidak ada threshold itu saya tadi bilang kan harusnya ketua umum partai mewakili partainya atau mewakilkan kepada orang lain sebagai juru bicara partai untuk menjelaskan kalau partai saya berkuasa ini akan terjadi gitu. Maka akan muncul perbedaan antara partai A dan partai B dan akan lebih tajam perbedaannya itu apabila diadu sejak dini. Jadi ada waktu kita sekarang ini kalau KPU akan menetapkan nanti bulan September atau Oktober, ada waktu 11 bulan untuk melihat ini partai ini apa sih bedanya dengan partai ini? Calon partai ini dengan calon partai ini bedanya apa sih gitu. Pak Fahri saya mau nanya kalau gitu, kalau apa beda partai dengan partai lainnya, partai Pak Fahri sekarang dengan partai sebelumnya bedanya apa Pak? Ya kita memang bisa dibilang antitesis kepada semua partai yang ada. Karena kita memuncul baru kan. Dan antitesisnya itu ada latarnya, 3 tahapan yang harus kita bahas di situ. Yang pertama apa persoalan nasional kita. Yang kedua, bagaimana solusi terhadap persoalan nasional. Baru yang ketiga, siapa yang cocok memimpin dalam kerangka masalah dan solusi itu. Itu aja. Soal beda itu nanti akan kelihatan dalam perdebatannya. Sekarang nggak ada loh, ini sembunyi-sembunyi semua loh ini. Dan semua capresnya akhirnya cari aman. Nggak berani ngambil sikap. Kenapa? Kalau dia ngambil sikap, ada 3 benturan yang mungkin dia terjadi. 1, benturan kepada massa. Ya, orang seperti Anies, mohon maaf ini ya, tiba-tiba menjadi Nasdem itu kan ada resikonya. Karena dia kan tadinya dianggap ada di kanan kan, oposisi lah, ini kan tokohnya oposisi. Sementara Nasdem kan hampir 10 tahun ini pendukung pemerintah. Yang kedua, kepada elit parpol. Kalau dia tiba-tiba salah ngomong, elit parpol bilang, loh kok kayak begini ini orang, saya nggak jadi nyalonin dia lah. Atau kepada Bohir. Nah, ini keluar nih kata karena Bohir itu pasti nyari capres yang sesuai dengan kepentingan bisnis. Orang-orang ini punya kepentingan dalam bisnis juga memantau. Nah inilah yang menyebabkan politik kita akhirnya dikelola dari belakang. Tidak fair. Tidak fair kepada rakyat. Efek pendidikan kepada rakyatnya tidak dimunculkan. Rakyat bingung nanti tiba-tiba 3 bulan, 2 bulan kelompen capir. Si ini out of the blue datang, si ini out of the blue datang. Udah ada namanya di kertas suara, kita terpaksa nyoblos tanpa tahu siapa orang ini. Jadi lucu, Mas Burhan, bahwa apa yang dilihat oleh publik,
oleh pengamat sama oleh politisi sama gitu. Padahal kan yang bisa menyelesaikan masalahnya politisi juga gitu kan, iya kan. Bukankah harusnya ada di dalam sana gitu. Partai baru. Tapi kan sudah pernah berkuasa, kan sudah pernah jadi masuk parlemen Bang Fahri. Ini kita bikin supaya lebih berkuasa lagi mayoritas. Pak Willy, gimana tanggapan tadi Bang Fahri? Rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Itu apa yang bilang oleh Bung Fahri tadi ya. Ya kan kita tidak boleh jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Apa yang Fahri bilang lebih banyak sambatan lah ya, curhatan ya. Karena sekarang udah di luar kekuasaan yang tadi dibilang. Tapi saat berkuasa apakah sama? Ya, itu kan kita tinggal konfirmasi aja. Jadi satu hal yang tadi dibilang bahasanya kontestasi itu memperlagakan perbedaan parpol, saya sepakat. Tapi pada konteks yang lain, dalam hal ini, Mang Bang Surya berbeda dengan yang lain. Itulah hebatnya seorang Surya Paloh. Dia memberikan ruang itu kepada putra dan putri terbaik. Kenapa tidak? Jadi prosesnya, tunggu dulu Bung, gantian kita ngomong. Tadi dia bilang boleh kata dia tadi. Ya, kan Bung juga bilang tadi, boleh didelegat kan. Nah, dalam hal ini Surya Paloh mendelegat itu pada putra terbaik Anies Baswedan. Kenapa? Karena memang kita tidak punya preliminary, kita tidak punya konvensi, dan Nasdem dari awal mengusulkan konvensi. Memang jebakan Batman-nya undang-undang, tapi yang Bung Pange bilang tadi, ini kan kita tidak mau menepu air dan tulangannya. Di sini kita mengkritik itu, tapi di satu sisi kita tidak melakukan perubahan itu. Jadi saya orang yang tidak mau terjebak dalam hal yang sifatnya apa yang kita lakukan, ya itu yang kita jalan. Sekarang hukumnya seperti itu, ya itu yang kita jadikan aturan di dalam pertandingan. Berbicara bohir sederhana aja. Uang penting dalam perjuangan Indonesia. Kalau kita lihat revolusi bagaimana surat-surat Che Guevara kepada teman-teman di Perancis bagaimana menggalang dana. Itu revolusi apapun butuh uang, apalagi pemilu yang liberal seperti ini. Gitu. Jadi konteksnya tapi bukan didikte oleh bohir. Ingat itu. Bukan didikte oleh bohir. Jadi Nasdem ini ada Burhanuddin Muhtadi. Tanya, Nasdem mempelopori yang namanya politik tanpa mahar. Cek siapa yang ingin maju. Nah, ini kita berbicara orang selalu memiliki backmind. Jangan-jangan Fahri itu backmind dia melakukan itu. Nah, dia tergantung pada bohir, dia disuruh bahkan oleh bohir. Ini kita nggak tahu ya. Jadi, tapi sejauh ini bagaimana Nasdem memiliki komitmen terhadap yang namanya melakukan demokratisasi dalam politik Indonesia dengan tanpa mahar. Oke, Pak Willy. Pak Jazil, ini ngomongin perbohiran, perbandaran nih kan. Akhirnya ngomongin sekarang politik butuh uang, tapi menurut Pak Willy uang tidak menentukan siapa pilihan politiknya. Begini, Pak Fahri ini tokoh reformasi juga. Jadi salah satu indikasi yang diperjuangkan ketika lahirnya reformasi itu partai-partai politik menjadi kuat, Pak. Namun lebih dari 20 tahun ini seperti dikatakan oleh Pak Fahri, ternyata partai ini harus bekerja sama dengan bohir. Itu artinya ada kualitas penurunan di situ yang kemudian harus kita koreksi bersama. Saya sampaikan ke Pak Fahri, kalau di PKB nggak ada itu, Pak. Kita berdasarkan pada kekuatan yang kita punya saja selama ini. Nah, namun karena sistem yang ada, seperti disampaikan Pak Burhan juga, kemudian memang memberikan celah peluang kepada munculnya bohir. Nah, ini koreksi buat partai-partai politik juga nantinya. Karena Pak Fahri juga pernah di 2 partai kan, kalau saya kan baru 1 gitu kan. Nah, maksud saya itu, maksud saya gini, deparpolisasi menurut saya ini terjadi. Apa karena sistem atau tidak disadari oleh partai politik itu terjadi, Pak. Sehingga apa? Dan itu bukan hanya fenomena Indonesia. Iya. Party alignment itu fenomena semuanya terjadi gitu. Karena memang pertemuan masyarakat juga berubah kan. Kita cara membeli sudah melalui GoPay, melalui ini juga sama. Nah, oleh sebab itu 2024 ini menurut saya ya ujian lah buat partai-partai politik. Untuk kemudian bisa melahirkan betul-betul figur yang memang lahir karena sebuah rancangan yang dibangun oleh partai gitu. Bukan karena rancangan yang dibangun oleh kepentingan tertentu dalam konteks untuk mencari keuntungan lain. Ini bukan hanya di Pilpres, di Pilkada. Ya.
ada bohirnya katanya. Nah kalau begitu maka dari ujung sampai ke ujung, kemudian di mana sebenarnya partai ini? Kenapa nggak bohirnya aja yang langsung nyalonin diri gitu? Nah gitu, kenapa nggak itu saja? Nah inilah menjadi koreksi, maka parliamentary threshold, presidential threshold, atau apapun itu bisa kita koreksi, termasuk juga soal otonomi daerah. Yang dulu memang diidam-idamkan agar otonomi daerah ini kemudian menjadi makmur. Memang kemudian jumlahnya bertambah, itu iya. Provinsi jadi 34, kabupaten kota jadi 38 iya 38. Memang secara kuantitatif berkembang, tetapi kualitatif. Makanya pemilu kita, Pak Fahri, pemilu kita ini sesungguhnya dilaksanakan di angka PDB yang memang kurang mutu untuk dilakukan demokrasi yang betul-betul bagus. Ini apa nih arahnya nih? Pak Nah, Hasil begini loh Pak. Apa nih arahnya nih? Apakah... Ujung-ujungnya, akhirnya partai politik atau yang terjadi itu transaksi, Pak. Karena apa? Baik partai politik maupun warganya nggak cukup kuat untuk berdiri sendiri dan independen. Nah kalau sudah terjadi transaksional, maka semuanya akan ditransaksikan. Termasuk ideologi dan lain-lain akan ditransaksikan, semuanya akan ditransaksikan. Nah inilah yang kemudian melahirkan Gerolak kira-kira ini. Kan gitu, kita tahu arahnya. Tetapi kita lihat nanti di 2024 apakah Gelora akan mendapatkan suara. Nah, itu hal yang lain iya. gitu. Itu hal yang lain, karena apa? Karena mungkin bisa jadi gagal juga ada bohernya. Nah, nanti kita bahas. Nanti kan kita gitu, bahas. bisa jadi gagal Kita gitu. bahas mengenai perbedaan ini. Masuk juga dengan pakar bohir ini ya, Pak Bahari Hamzah. Jangan kemana-mana, tetap dikasih paham. Masih bersama dengan Kasih Paham, kita membahas peta koalisi partai politik jelang 2024. Namun di segmen sebelumnya lebih mengemuka sebenarnya bagaimana nih bahan bakar koalisi ini. Tadi bapak-bapak di sini ngomongin semuanya soal uang yang tidak terpisahkan, perbandaran, perbohiran. Mas Burhan, gimana nih Anda melihatnya, dan apakah ini tidak berpengaruh kepada pembentukan koalisi atau justru ini sebenarnya di belakang yang menjadi faktor signifikan? Bohir atau dalam istilah teknisnya oligarki itu kan satu istilah yang dalam tradisi ilmu politik dikenal di banyak negara. Cuma sistem politik itu memungkinkan oligarki bisa tumbuh cepat. Di sistem politik yang lain dia bisa di-manage, bisa dikontrol atau dikendalikan. Nah, dalam sistem presidensial, bohir ini lebih punya peluang untuk eksis. Kenapa? Karena pemilihannya ada dua dan kemungkinan bisa pemilu parlemen dan pemilu presiden. Dan seringkali hasilnya tidak match antara dua jenis pemilu dalam sistem presidensial. Nah, yang kedua, dalam kalau kita baca ini ya Robert Dahl, poliarki itu, oligarki ini bagian dari ini pressure group, bagian dari kelompok kepentingan yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Jadi kesalahan kita adalah seringkali memaknai bohir punya kepentingan yang sama. Padahal faktanya mereka saling berkompetisi, mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Di dalam konteks poliarki, bohir ini mereka akan saling sikut sana-sini dengan menawarkan investasi ke banyak partai. Dan jangan lupa, bohir juga tidak bodoh. Mereka tidak akan meletakkan telur dalam satu keranjang. Jadi sebar. Jadi mereka akan put eggs in many basket. Karena apa? Tadi dalam rangka memastikan investasinya aman, dan karenanya kalau disebar ke banyak calon, memungkinkan siapapun yang menang akan menjadi temannya. Nah, itu yang terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah bohir itu kemudian mengendalikan partai? Saya tidak terlalu yakin juga. Karena tadi ada competing oligark. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya apakah koalisi yang sedang dibentuk ini, itu juga koalisinya oligarki atau bohir masing-masing gitu? Apakah kita bisa lihat demikian, Mas Burhan? Kalau asumsi yang tadi saya sampaikan benar, artinya tidak ada satupun bohir yang 100% menanamkan investasi politiknya ke satu partai. Dia akan juga menanamkan investasi politik ke koalisi yang lain, dan karenanya tidak bisa diartikan secara hitam putih bahwa kalau misalnya dia mendukung satu calon dan calonnya kalah, dia pasti akan hilang, karena faktanya dia juga menaruh telur di keranjang lain gitu loh. Nah, termasuk dalam konteks karena ada pertentangan, ada perlombaan, ada kompetisi antar bohir, makanya kalau misalnya ada satu calon yang menang karena bohirnya banyak,
maka tidak ada satu bohir yang mendominasi si calon. Karena dia merasa saya mendapatkan dukungan dari banyak kantong, bukan hanya satu. Jadi pada titik itu saling meniadakan, cancelling out. Nah, makanya saya termasuk orang yang meragukan meskipun ada ya investasi, apakah investornya akan mendominasi si calon atau partai atau tidak. Kecuali si calon atau partai tadi menggantungkan sepenuhnya pada satu bohir, dan faktanya itu tidak terjadi gitu. Faktanya partai atau calon membuka kesempatan buat bohir yang lain untuk investasi. Itu menyelamatkan dirinya buat si partai atau calon, dan saat yang sama menyelamatkan si bohir kalau misalnya investasinya salah gitu. Oke. Pak Fahri, jangan-jangan Anda ini banyak bicara soal bandar, soal bohir, Gelora belum dapat bohir, jangan-jangan Pak Fahri. Jadi bohir itu dia kan begini, yang kita atur sebenarnya bagaimana uang masuk dalam politik kan. Pembiayaan politik itu adalah muara nanti dari diskusi kita tentang pemberantasan korupsi. Kalau kita mau membersihkan Indonesia, maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan dari sekarang. Uang itu tidak boleh berasal dari pribadi, juga tidak boleh berasal dari orang lain. Setuju. Atau dia diregulate sedemikian rupa dalam sistem Amerika Serikat, itu private entity masuk dengan audit yang sangat ketat gitu. Uang yang masuk dari private kepada pemilu tidak boleh menjadi biaya pribadi. Makanya ada audit yang sangat ketat. Di negara-negara di Eropa Barat itu lebih banyak ditanggung oleh negara, sehingga kontribusi pribadi dan orang lain pada proses pembiayaan pemilu sangat rendah. Sebenarnya diskusinya di situ gitu. Karena ini yang di kita itu belum clear soal ini gitu. Masih banyak sumber-sumber sumbangan yang bisa datang dari banyak tempat. Bahkan dalam identifikasi saya, saking kuatnya para pembiaya di luar tadi yang terregister itu, dia bisa menentukan berapa yang harus maju, ya kan? Satu calon kah atau dua pasang kah? Itu nanti akhirnya sebenarnya teorinya Burhan juga bahwa dia taruh telur di banyak basket itu adalah artinya dia juga menentukan pertarungan ini ada berapa ronde, berapa orang dan sebagainya. Nah, ini yang harusnya kita mulai diskusikan juga. Itulah pentingnya sebenarnya ada momen bagi para calon ini, baik calon legislatif maupun calon eksekutif, untuk mendiskusikan problem-problem nasional kita, pembiayaan pemilu, reformasi birokrasi, menata penegakan hukum, isu lingkungan, isu ekonomi, dan sebagainya banyak sekali. Itu seharusnya dilakukan diskusi di level apa? Di level para calon dong, karena dia yang akan dapat mandat, dia dong. Makanya kan kayak legislator daerah, ya kan, caleg-caleg di tingkat kabupaten kota, itu ada isunya. Isu got, isu kebersihan sungai, isu tata letak taman kota, sampah dan sebagainya, itu ada. Legislatif provinsi, pusat juga ada isunya. Makanya nanti kan makin lama makin ideal, representasi daerah pemilihannya harus diperkecil supaya debatnya lebih asik. Ini kan enggak. Satu dapil isinya 10 orang. Kadang-kadang partai mengajukan 10 orang juga, bahkan dulu 120%. Akhirnya apa? Jangankan bertarung dengan partai lain, dia bertarung dalam partainya sendiri. Padahal harusnya yang di situ terpilih maksimal 2, ya kan? Apalagi kalau dapilnya diperkecil, satu dapil 1 orang, di situ muncul sistem distrik. The winner takes all itu tadi gitu loh. Debatnya enak. Satu kabupaten misalnya calon pusat di satu kabupaten, debatnya enak. Kamu 5 tahun ini akan bawa apa ke dapil ini atau ke kabupaten ini. Nah, ini semua perlu diskusi, identifikasi masalah, identifikasi solusi, baru ngomong orang. Kita ini tidak. Ujuk-ujuk naruh orang di kertas suara. Dan kita harus nyoblos. Duduk diskusinya cuma 2 bulan, cuma 3 bulan. Nah, saya punya pertanyaan untuk Pak Fahri. Partai Gelora sendiri nih, Partai Pak Fahri, itu kalau masuk koalisi yang mana? Belum lah, kan kita nggak punya tiket. Iya, cuman kan nanti pada waktu 2024 Iya, tapi kan gimana? makanya kan saya terus terang, kita ajukan ini sebagai bergen kepada orang-orang komit nggak dengan perbaikan sistem. Partai politik ini mengalami kebingungan loh. Karena kita nggak bisa melihat gambar besar. PDIP punya tiket utuh. Tapi yang populer bukan dia. Bukan calon yang dia inginkan. Calon di luar di tempat lain. Partai-partai lain nggak punya tiket utuh. Dia harus bertengkar. Siapa yang harus menjadi nomor 1, siapa harus nomor 2. Loh, ini kita selesaikan dong. Apa yang bilang Bung Fahri, ini fundamental. Di sinilah titik. Kalau kita berbicara refleksi, evaluasi sistem demokrasi yang kemudian masuk ke dalam proses
politik kita itu menjadi penting. Pada intinya politik adalah transaksi, tapi transaksinya apa? Ini kan bukan hepeng mengatur negarawan atau bukan nomor piro wani piro, tapi yang ditransaksikan adalah gagasan dan integritas. Dalam hal itu saya sepakat dengan Bung Fahri bahwasanya harusnya ini kita mulai tradisi ini. Nah, tentu kita tidak adil kalau melihat bahwasanya itu dari Gelora atau dari mana, tapi Fahri memiliki jejak rekam itu, dan kemudian sejauh apa kemudian kita membuka mata dan hati kita untuk meletakkan itu di atas meja. Tadi kan Bung Pange mengatakan, kenapa partai tidak mau merevisi ini? Nah, harusnya memang dalam sistem multi-party, no presidential threshold. Semua partai memiliki hak untuk memajukan. Nah, proses untuk kemudian memajukan demokrasi ini saya sepakat tadi, bahwasanya ada dua hal, Bung Pange. Liberal demokrasi, jantungnya adalah kapital, pertarungan kapital. Tapi sumber kapitalnya akan seperti apa? Kan tentu kita tidak ingin di bawah meja, di bawah tangan terus. Harus diregulasi dan transparan gitu. Exactly. Karena vote dan donate di Amerika itu equal. Jadi, tadi saya dari perusahaan A donate berapa, saya dari ini, jadi tidak kong kali kong modelnya. Nah, proses ini yang kemudian harus kita atur. Ini berbeda dengan tradisi botoh di beberapa pilkades ya. Di kita juga itu kan perjudian ya, itu juga berbicara perputaran uang, tapi karakternya berbeda ini. Nah, tentu kita mau milih tipologi yang mana. Jadi proses ini menjadi momentum bagi kita, semoga ya orang-orang ini kan kalau dibilang tadi ya basisnya kan di hijack saja. Ya, saya termasuk orang yang beruntung pada proses itu. Kenapa? Ya kalau aktivis disuruh berlaga pada konteks itu nggak kuat. Tapi seorang obligationnya Pak Surya, oke, kami kasih kalian beasiswa. Ada saya, ada Martin Manurung, ada Taufik Basari, ada Irma Suryani Caniago. Ini aktivis-aktivis yang kemudian diberikan beasiswa konteksnya untuk berlaga pada kontestasi pemilu. Nah, ini bertarung di media nih ya Pak Zajil ya, Pak Fahri dan Nasdem ini, tapi sepakat soal ini kan. Biasanya politisi duduk bareng pasti ujung-ujungnya salaman gitu. Pak Zajil juga sepakat nggak? Kalau kita membahas ide biasanya gampang ketemu, tapi kalau mulai bahas orang kita susah ketemu. Makanya bahas orang tuh di ujung-ujung gitu loh. Silakan Pak Zajil. Ya makanya itu kan level-level saya bilang. Kalau pada level ideologi saya pikir hampir sama ini semua partai. Bahkan Pak Fahri ngusulkan tadi supaya ada pembedanya jelas. Dulu ada. Nah sekarang ini hampir gak kelihatan level-levelnya. Karena apa? Karena diturunkan pada sisi yang sangat praksis. Kemudian yang dilihat itu malah bukan partainya. Siapa bohir di baliknya? Padahal kata Pak Burhan, masing-masing bohir buat petarangannya sendiri-sendiri. Nah ini menurut saya lucu buat kami ya sebagai partai politik kalau ini diterus-teruskan dan terus terjadi. Nah, kapan kita akan memulai perbaikan ini? Nah, Pak Fahri mengusulkannya mulai hari inilah. Iya. Mumpung tidak ada incumbent kan kira-kira begitu. Betul. Berani nggak partai-partai politik melakukan itu? Saya jawab Pak Fahri, sebenarnya PKB berani Pak untuk melakukan itu. Tetapi sekali lagi, ya, kita harus ya tadi itu sadar kepada sisi yang praksis di situ. Ketika harus mengumpulkan presidensial 20%. Sementara revisi juga tidak terjadi karena kan kalau revisi di DPR kan juga harus ikut partai mayoriti. Ya kan, kalau nggak cukup juga nggak bisa terjadi itu. Nah, apalagi yang disebut Pak Fahri tadi membuat aturan soal donasi partai itu sama sekali belum ada aturan. Yang ada ini di Kementerian Dalam Negeri hanya satu suara dihitung berapa? Nggak cukup. Nah, nggak cukup itu. Cukup nggak. Aduh. Sementara misalkan Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan itu ada dana khusus untuk pengembangan, tapi di partai politik nggak ada. Pertanyaan lagi kan yang memutuskan partai politik juga. Nah ya itu masalahnya. Paradoksnya kan kayak gitu. Inilah yang menurut saya paradok begini. Ini kapan kita akan memulainya untuk berubah? Nah, kita apakah ada harapan di 2024 ini dengan figur-figur yang ada? Sementara figur-figur yang ada yang saya sebut tadi itu kan semuanya
lahir dari partainya Pak Burhan, partai survei namanya. PSI, Partai Survei Indonesia. Mana mungkin kita berani misalkan, kita kan bolak-balik ngomong PKB mau ngusung Pak Muhaimin, partai survei bilang nggak ada Pak. Terus dengan gitu terus kita mundur. Apalagi nanti partai keduanya kan, yang disebut Partai Bohir. Partai Bohir. Itu partai survei Partai Bohir temenan itu. Jalan bareng biasanya. Dari situ remuklah wajah partai-partai politik ini. Nah, maksud saya kapan kita akan memulainya? Atau kita remukkan sekalian supaya kita tata bareng-bareng. Ada reformasi jilid kedua. Oke. Pak Willy, kita mengawali diskusi ini dengan membahas dinamika peta koalisi jelang pemilu 2024, tapi kita mengakhirinya dengan sebuah pemahaman bahwa ada banyak sekali faktor yang berperan kenapa partai A berkoalisi dengan partai B, kenapa capres A muncul dan ada capres B gitu. Dan kita lihat banyak sekali hal yang perlu dibenahi sebenarnya dari institusi politik di Republik Indonesia. Saya berterima kasih kepada Mas Burhan Mutadi, Pak Willy Aditya, Pak Jazilul Fawait dan juga Pak Fahri Hamzah atas waktunya. Semoga Anda menyaksikan bisa tercerahkan dan memahami apa saja yang perlu kita perbaiki dari sistem politik di Republik Indonesia. Nama saya Pangeran Syahan, sampai jumpa pekan depan, saksikan Kasih Paham.